Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Taman Harapan 1, yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum SMA Taman Harapan 1, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA Taman Harapan 1, yang Bapak banggakan para panitia siswa-siswi SMA Taman Harapan 1, panitia MPLS dari OSIS dan MPK, yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan siswa-siswi baru kelas 10 SMA Taman Harapan 1 peserta MPLS tahun pelajaran 2021-2022. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini, sampai hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita sebagai makhluknya. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siswa-siswi peserta MPLS yang Bapak banggakan, kami mengucapkan selamat bergabung dengan Sekolah SMA Taman Harapan 1 Kota Bekasi. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa beradaptasi dan bisa berprestasi di sekolah kita ini. Pada kesempatan ini akan ada beberapa hal yang Bapak sampaikan, di antaranya tentang tata tertib yang ada di sekolah kita ini, ya, dimulai dari kalian datang ke sekolah sampai pulang. Kemudian tentang kerapihan diri dan seragam yang harus dikenakan oleh siswa-siswi SMA Taman Harapan 1. Sebelumnya kenalkan Bapak wakil kesiswaan dari SMA Taman Harapan 1, nama Bapak Aan Kuswandi. Ya, mudah-mudahan nanti kita dapat lebih banyak berkomunikasi, ya, sehingga akan lebih banyak manfaat kepada kita semuanya. Dimulai dari sekolah kita, bel masuk pukul 06.45. Untuk itu maka siswa-siswi datang ke sekolah maksimal itu 10 menit sebelum bel dibunyikan, ya sekitar 06.35 itu sudah maksimal, ya. Jadi kalian sudah datang di sekolah sebelum bel masuk dibunyikan. Kemudian bagaimana kalau sampai terlambat dari bel masuk tersebut? Siswa-siswi yang terlambat nanti tidak boleh langsung masuk ke kelas, tapi harus ada izin terlebih dahulu dari Bapak Ibu guru piket yang bertugas pada hari itu. Bagaimana prosedurnya? Sekolah kita yang terlambat dan sudah dilakukan tadarus Al-Quran sebelum pembelajaran pukul 6.45, siswa-siswi yang terlambat dikumpulkan terlebih dahulu sampai menunggu selesainya
tadarus Al-Quran yang ada di dalam kelas. Ya, teman-teman kalian sudah melakukan tadarus dalam Al-Quran di dalam kelas, maka setelah selesai baru yang terlambat menuju kepada guru piket untuk melakukan tadarus Al-Quran sesuai dengan bacaan yang tadi dilakukan oleh teman-teman kalian yang tidak terlambat di dalam kelas. Setelah selesai, yang kalian lakukan adalah menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing di guru piket dan menandatangani keterlambatannya, kemudian mendapatkan surat izin masuk ke dalam kelas. Ya, jika keterlambatan terus diulang-ulang oleh kalian, maka nanti akan ada pemanggilan. Ya, orang tua kalian dipanggil ke sekolah untuk perbaikan, ya, supaya ada perbaikan pada siswa yang sering terlambat tersebut. Kemudian jika ketidakhadiran, ya, jika memang itu sakit atau sangat tidak memungkinkan untuk hadir ke sekolah, kalian harus izin kepada Bapak Ibu wali kelas kalian. Kemudian nanti akan ada komunikasi Bapak Ibu wali kelas dengan guru piket atau dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMA Taman Harapan 1. Dan jika ketidakhadiran kalian adalah dengan alasan yang tidak dibenarkan, ya, atau tanpa alasan, ya, maka akan ada pemanggilan, ya, pemanggilan siswa dan pemanggilan orang tua supaya tidak terulang kembali ketidakhadiran yang tanpa alasan tersebut. Jika ada siswa yang sakit pada waktu jam belajar berlangsung, maka siswa tersebut harus izin kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas tersebut, terus langsung menuju ke UKS untuk istirahat, atau kalau misalnya sudah tidak tahan dan harus ke dokter atau harus pulang, maka harus menghubungi orang tuanya dan dijemput oleh orang tua atau wali siswa tersebut. Dia tidak boleh pulang sendiri, ya, tanpa ada yang mengantar atau menjemputnya. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban siswa yang harus dilakukan di sekolah SMA Taman Harapan 1. Yang pasti harus taat dan patuh kepada peraturan-peraturan yang ada di sekolah, harus taat dan patuh kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMA Taman Harapan 1. Kemudian siswa juga harus ikut bertanggung jawab dalam memelihara kebersihan, keamanan, keindahan, ya, termasuk ketertiban di dalam kelas supaya proses belajar mengajar kondusif dan efektif. Kemudian siswa juga wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan, ya, gedung, halaman, atau perlengkapan-perlengkapan yang ada di sekolah kita ini. Ya, tidak seenak-enaknya misalnya melakukan coret-coret, ya, di tembok dan sebagainya. Itu harus dipelihara tentang kebersihan sekolah kita. Kemudian ikut menjaga nama baik sekolah kita, nama baik alma mater sekolah kita, baik nama baik sekolah, nama baik Bapak Ibu guru, atau semua nama baik warga sekolah SMA Taman Harapan 1 ini, baik di dalam lingkungan sekolah maupun
di luar lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah kewajiban dari siswa. Siswa harus melengkapi perlengkapan sesuai dengan ketentuan sekolah, seperti misalnya harus menempelkan badge SMA atau lokasi SMA, OSIS SMA dan sebagainya, harus lengkap sesuai dengan ketentuan. Siswa yang membawa kendaraan bermotor ya, agar bisa menjaga kerapihan dan ketertiban saat menyimpan atau parkir kendaraannya. Yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dan berdoa sebelum pembelajaran. Ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa siswa-siswi SMA Taman Harapan 1 sebelum pembelajaran harus melakukan membaca Al-Quran terlebih dahulu, tadarus Al-Quran, dan kemudian berdoa. Yang berikutnya adalah melaksanakan sholat secara berjamaah, terutama sholat zuhur, ya, sholat zuhur secara berjamaah. Sekitar pukul 11:30 itu nanti ada bel, ya, sebelum azan itu ada bel menuju ke masjid atau ballroom. Nah, siswa-siswi di sana sudah rapih semuanya, menunggu azan zuhur. Di sela-sela menunggu azan zuhur, siswa-siswi semuanya tidak ada yang bercanda, tidak ada yang ngobrol, duduk rapih, bersila, berzikir sambil bermuhasabah diri setelah melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran, ya, sebelumnya dari pagi sampai siang. Nah, kemudian ketika azan sholat zuhur dikumandangkan, semua siswa mendengarkan dengan sesama dan menjawabnya. Baru setelah itu semua siswa-siswi, ya, semua siswa-siswi yang ada di dalam masjid atau di dalam ballroom tersebut melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur. Semuanya berdiri masing-masing melakukan sholat sunnah qobliyah zuhur. Baru setelah itu menekan iqamat dan melakukan sholat zuhur berjamaah, dan ditutup dengan doa dan sholat ba'diyah zuhur. Itu kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah SMA Taman Harapan 1, dan siswa-siswi SMA Taman Harapan 1 wajib mengikutinya dengan baik dan tertib. Kemudian siswa-siswi diwajibkan mengucapkan salam pada waktu masuk ruangan, dan diwajibkan izin terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas ketika mau keluar kelas. Ya. Siswa-siswi semuanya harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Ya, semua mata pelajaran yang memberikan tugas, ya, baik itu individu maupun kelompok, semuanya wajib untuk diikuti dan dikerjakan dengan baik. Kemudian sekolah kita juga menyediakan berbagai macam ekstrakurikuler. Silahkan kalian ikuti, ya, pilih mana yang kalian inginkan, ya. Salah satu dari ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita ini, ya, misalnya diantaranya ada paskibra, ada pramuka, ada tari saman, ya, ada mading, ada PMR, ya, kemudian ada SAR, Science and Research, ya, yang suka dengan praktek-praktek yang menyenangkan. Kemudian Bapak mau membacakan tentang larangan-larangan dari siswa-siswi SMA Taman Harapan 1 yang tidak boleh dilakukan di sekolah kita. Yang pertama, meninggalkan sekolah atau kelas tanpa izin.
ya, meninggalkan sekolah tanpa izin dari Bapak Ibu guru yang ada di kelas maupun yang ada di piket. Kemudian membeli makanan dan minuman di luar sekolah pada saat belajar dan berada di lingkungan sekolah. Dilarang menyalakan handphone di saat jam pembelajaran berlangsung. Silahkan sekolah kita membolehkan kalian membawa handphone, tapi tidak boleh mengaktifkannya kecuali dengan izin dari Bapak Ibu guru, ya. Tapi ketika tidak diizinkan, semuanya harus dimatikan, kecuali setelah bel pulang sekolah. Silahkan kalian boleh aktifkan handphone yang kalian bawa, ya. Kemudian siswa-siswi tidak diperkenankan untuk memakai perhiasan yang berlebihan atau berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian atau visi misi sekolah. Misalnya yang perempuan memakai cincin yang banyak atau gelang yang gede-gede, ya. Nah, itu tidak diperkenankan, atau siswi perempuan yang berdandan menor yang berlebihan, ya, itu tidak boleh. Kemudian dilarang merokok. Awas, ini sanksinya sangat berat. Untuk yang merokok, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah, selagi memakai seragam sekolah SMA Taman Harapan, dilarang merokok, ya. Bila ketahuan, sanksinya sangat berat, ya. Nanti ada pemanggilan orang tua dan ada skorsing, ya. Ada perjanjian yang harus ditantangani oleh siswa dan orang tua yang bersangkutan. Kemudian siswa dilarang berkelahi atau main hakim sendiri bila ada permasalahan atau ngegeng, berkelompok dan tidak mempedulikan teman yang lain. Nah, ini juga di sekolah kita tidak ada. Pembulian juga dilarang, ya. Jika ada kejadian seperti itu, nah, sanksinya sangat berat, ya. Ada pemanggilan orang tua dan skorsing, ya, skorsing. Kemudian memelihara dilarang. Yang berikutnya kita lanjutkan. Siswa-siswi SMA Taman Harapan 1 dilarang mempunyai kuku yang panjang, ya, harus rapi, pendek, ya. Kemudian untuk yang perempuan tidak boleh dipakai pewarna kuku, kutek, ya. Kemudian untuk siswa yang laki-laki, rambutnya, awas, hati-hati, ada aturan potong rambut, ya. Rapih, ya, minimal ya seperti ini, ya, kurang lebih 1 cm untuk samping kanan, samping kiri. Kemudian untuk atasnya maksimal 5 cm panjangnya. Kalau lebih pendek lebih bagus lagi, ya. Yang berikutnya adalah tidak boleh main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada terjadi permasalahan di dalam kelas atau di sekolah kita, ya, kalian bisa lapor kepada Bapak Ibu guru yang ada di kelas atau Bapak Ibu guru wali kelas kalian, ya, atau Bapak Ibu guru yang ada di sekolah SMA Taman Harapan 1, supaya nanti bisa kita selesaikan bersama-sama permasalahan yang ada. Itu tentang tata tertib yang ada di sekolah SMA Taman Harapan 1, ya. Mudah-mudahan nanti kalian semuanya bisa mentaati dan menjalankan dari semua yang ada di sekolah kita, tata tertib yang ada, ya. Kemudian di sini Bapak mau sampaikan tentang pakaian seragam, ya. Sekolah kita menyediakan seragam yang kalian beli saat pendaftaran itu adalah
Yang pertama baju muslim, yang kedua setelan olahraga, dan yang ketiga adalah seragam batik ya, baju batik dari SMA Taman Harapan 1. Untuk selebihnya kalian bisa beli di toko-toko pakaian, yaitu contohnya baju yang putih ya, celana abu-abu dan celana putih dan baju pramuka. Kalian bisa beli di toko-toko pakaian. Dan untuk hari Senin ya, kalian bisa memakai seragam putih-putih. Untuk hari Senin putih-putih, hari Selasa putih abu-abu. Nah, untuk hari Rabu ini pakaian seragam bebas, tapi dibatasi, yaitu prianya atasannya kemeja lengan panjang berdasi seperti kantoran, seperti Bapak Ibu guru kalau hari Senin, hari Selasa ya, hari Rabu itu seperti itu. Dan bawahannya celana bahan warna hitam. Jangan pakai jean ya, jangan pakai celana jean atau semi jean, celana chino, nggak boleh. Untuk perempuannya baju muslim ya, baju muslim blus ya, bebas. Kemudian untuk bawahnya rok ya, bawahannya rok, tidak boleh jean ya, tidak boleh jean, seperti itu. Kemudian hari Kamisnya celana panjang warna putih atau rok putih, dan atasannya batik ya, batik dari sekolah kita, yaitu batik Tamhar. Selanjutnya hari Jumat, celana panjang warna abu-abu, roknya abu-abu, dan atasannya baju muslim ya, baju muslim yang sudah disediakan di sekolah SMA Taman Harapan 1 ya. Jika masih belum dapat, nanti bisa kalian pakai baju muslim bebas ya, baju muslim bebas yang dari sekolah masing-masing. Untuk hari Sabtunya pakaian pramuka ya, pakaian pramuka lengkap, pakai kacu ya, ya, semuanya harus lengkap ya. Dan untuk yang perempuan itu pakai kerudung, jilbab, dan harus pakai ciput. Nah, ini biasanya nanti sekolah kita itu ada pemeriksaan memakai ciput atau tidak. Nanti setiap hari ada pemeriksaan tentang ciput. Untuk itu Bapak ingatkan, harus memakai ciput dari rumah ya, harus pakai ciput dari rumah. Untuk kaos kaki itu putih, kecuali hari Sabtu pramuka harus hitam, dan sepatunya warna hitam ya, sepatunya warna hitam. Demikian yang dapat Bapak sampaikan tentang tata tertib dari sekolah SMA Taman Harapan 1. Mudah-mudahan nanti siswa-siswi semuanya bisa melaksanakannya dengan baik, mentaati semua peraturan yang ada di sekolah kita, dan semua bisa berprestasi, beradaptasi, mengikuti tata tertib yang ada di SMA Taman Harapan 1. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung untuk kalian semuanya ya. Kami tunggu prestasi-prestasi kalian yang lebih baik di SMA Taman Harapan 1. Mudah-mudahan kalian bisa berprestasi, bisa masuk perguruan tinggi yang kalian inginkan, dan dimudahkan dalam mengejar cita-cita kalian. Baik, demikian yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.